Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 54 hingga 62. Diceritakan bahwa setelah Nabi Yusuf keluar dari penjara, Raja mengangkat beliau menjadi bendaharawan Mesir. Dengan kedudukannya sekarang, Nabi Yusuf akhirnya dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kakak-kakaknya. Namun mereka tidak mengenali adik yang pernah dicelakainya dulu. Tetapi Nabi Yusuf yang mengenali mereka. Raja Mesir menepati janjinya untuk membersihkan nama baik Nabi Yusuf sebelum beliau keluar dari penjara. Setelah peristiwa itu, Raja berniat menjadikan Nabi Yusuf sebagai orang penting di istana. Wahai pengawal, bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Siap, Baginda. Keesokan harinya, Nabi Yusuf mendatangi Raja di istananya. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Raja mulai tertarik dengan ilmu dan wawasan yang dimiliki Yusuf. Sesungguhnya, kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercayai pada sisi kami. Apa yang engkau inginkan, wahai Yusuf? Wahai Raja, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Baiklah, jikalau itu keinginanmu, aku yakin engkaulah orang yang pantas berada di posisi itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 56. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Setelah 7 tahun berlalu, negeri Mesir yang awalnya subur berubah menjadi kering. Mimpi raja tentang musim paceklik yang melanda daerah Mesir selama 7 tahun itu nyata terjadi. Takbir mimpi Nabi Yusuf tidak pernah meleset. Sebagai orang yang telah mengetahui paceklik akan terjadi, Nabi Yusuf tidak tinggal diam. Beliau telah menyiapkan strategi agar kebutuhan pangan semua penduduk tercukupi. Keberhasilan Nabi Yusuf dalam mengumpulkan persediaan makanan di musim sebelumnya membuat para penduduk yang tinggal di pelosok Mesir berdatangan. Mereka juga menginginkan jatah gandum untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sementara itu di tempat lain, paceklik juga melanda daerah Kan'an, kawasan tempat tinggal ayah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Wahai ayah kami, ketahuilah bahwa persediaan makanan kita telah menipis. Aku rasa hanya cukup untuk hari ini saja. Lantas, apa rencana kalian sekarang? Wahai ayah, izinkan kami untuk pergi menghadap para pembesar di istana. Aku dengar mereka bersedia menukar bahan makanan dengan apapun yang kita miliki. Tapi perjalanan ke sana memakan waktu yang tidak sebentar. Wahai ayah, jika kita tidak berangkat hari ini, bagaimana nasib kita esok? Aku tidak mungkin membiarkan ayah dan adik-adik kelaparan. Baiklah kalau begitu, kita tidak ada pilihan lain. Berangkatlah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kalian. Terima kasih wahai ayah. Akhirnya, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang berangkat menuju Mesir. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 58. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak mengenal lagi kepadanya. Ayo selanjutnya, maju ke depan. Baik. Rombongan kalian banyak sekali. Memangnya dari mana asal kalian? Kami berasal dari Kan'an. Wah, jauh juga ya ternyata. Nabi Yusuf melihat kakak-kakaknya dari kejauhan, lalu beliau mendekati rombongan itu. Wahai pengawal, jangan mengobrol terus. Nanti ada bahan makanan yang belum dimasukkan. Layani mereka dengan baik. Siap. Baik. Nabi Yusuf dan rombongan dari Kan'an saling bertatapan. Namun sepertinya tidak ada yang menyadari bahwa orang yang berada di depannya adalah Yusuf, saudaranya sendiri. Berapa jumlah anggota keluarga kalian? Sebenarnya kami tinggal ber-12 orang bersama seorang ayah.
Namun malangnya satu adik kami pergi dan hilang di padang Sahara, sedangkan satunya lagi tinggal di rumah menjaga ayah kami yang sudah tua. Jadi, masih ada satu saudara kalian yang tidak ikut mengambil jatah makanannya? Itu karena ia bertugas menjaga ayah kami yang sedang sakit-sakit di rumah. Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan gandum dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? Sepertinya akan sulit untuk... Jikalau kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat gandum lagi daripadaku, dan jangan kamu mendekatiku. Sebenarnya kakak-kakak Yusuf merasa ragu untuk bisa membawa Bunyamin ke Mesir, karena Nabi Yakub pasti tidak akan mengizinkannya. Namun di sisi lain, mereka tidak ingin pembesar Mesir mencabut jatah gandumnya. Kami akan membujuk ayah untuk membawanya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Baiklah, aku tunggu kedatangannya di sini. Wahai pengawal, masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahui apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Baik. Siasat tersebut dilakukan Nabi Yusuf sebelum para rombongan dari Kan'an pulang, agar nantinya mereka bersedia kembali lagi ke Mesir dengan membawa Bunyamin. Wahai Tuan yang sangat mulia, terima kasih banyak atas kebaikanmu kepada keluarga kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikanmu dengan pahala yang berkali-kali lipat. Kami pamit pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 63 hingga 81. Setelah terjadi perdebatan panjang antara kakak-kakak Yusuf dengan Nabi Yakub, akhirnya dengan berat hati beliau mengizinkan Bunyamin turut serta dalam perjalanan menuju Mesir. Namun pada saat Nabi Yusuf dapat bertemu dengan adik kesayangannya itu, beliau malah menahan kepulangan Bunyamin dengan tuduhan telah melakukan pencurian. Kepulangan para kakak-kakak Yusuf disambut gembira oleh Nabi Yakub dan Bunyamin. Apalagi mereka pulang dengan selamat dan membawa banyak bahan makanan dari Mesir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kalian pulang juga anak-anakku. Wahai ayah, jangan mengkhawatirkan keadaan kami, karena ada Al-Wali yang selalu melindungi setiap langkah kami. Maha suci Allah, Tuhan pelindung makhluknya. Setelah duduk melepas lelah, salah satu kakak Yusuf teringat akan pesan Tuan Pembesar Mesir untuk mengajak Bunyamin dalam perjalanan selanjutnya. Kak, apakah kita bicara sekarang saja kepada ayah tentang Bunyamin? Oh iya, tapi aku ragu. Engkau saja yang bicara kepada ayah. Engkau saja yang lebih tua. Nabi Yakub merasa ada yang disembunyikan oleh anak-anaknya. Tidak biasanya mereka berbicara sambil berbisik-bisik. Kalian ini sedang berdebat tentang apa? Kenapa bicara sampai berbisik-bisik? Takut ayah mendengarnya. Tidak ayah. Iya. Jadi begini ayah, sebenarnya... Wahai ayah, kami tidak akan mendapat gandum lagi jika tidak membawa semua saudara kami. Sebab itu, biarkan Bunyamin pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat gandum. Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menjaganya. Benar sekali apa yang dikatakannya wahai ayah. Ini adalah syarat yang diajukan oleh pembesar Mesir. Sesungguhnya dia adalah orang yang baik dan sangat dermawan. Nabi Yakub merasa heran dan keberatan dengan permintaan pembesar Mesir itu. Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu? Kecuali seperti aku telah mempercayakan Yusuf kepadamu dahulu. Wahai ayah, sesungguhnya kami telah menyesal tentang itu. Ternyata dugaan mereka benar. Tidak mudah untuk membujuk ayahnya agar mengizinkan Bunyamin turut serta. Bagaimana sekarang kak? Sepertinya ayah marah. Entahlah, aku juga bingung. Lebih baik kita bereskan barang-barang ini dahulu. Baik. Tatkala mereka membuka barang-barangnya,
mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka. Mereka terkejut. Barang-barang tersebut dikembalikan. Hah? Ini kan milik kita. Wahai ayah, ini barang penukar kita dikembalikan oleh mereka. Wahai ayah, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita. Dan kita akan dapat menghidupi keluarga dan memelihara saudara kita. Dan kita akan mendapat gandum seberat beban seekor unta. Itu hal yang mudah bagi Raja Mesir. Nabi Yakub mulai berpikir tentang syarat dari pembesar Mesir yang menurut beliau agak aneh. Aku sekali-sekali tidak akan melepaskan Bunyamin pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Terima kasih atas izinmu, wahai ayah. Setelah beberapa minggu, persediaan makanan keluarga Yakub mulai menipis. Sekarang waktunya kakak-kakak Yusuf kembali pergi ke Mesir untuk mendapatkan gandum. Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Baik ayah, akan kami laksanakan sesuai perintahmu. Sesampainya di istana kerajaan, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 68. Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Wahai Yusuf, rombongan dari Kan'an telah datang. Aku hitung jumlah mereka ada 11 orang. Bagus sekali. Sambut mereka dan berikan hidangan yang lezat, serta tempatkan mereka di tempat peristirahatan yang layak. Baik, akan segera kami laksanakan. Silakan masuk tuan-tuan rombongan dari Kan'an. Sebentar lagi tuan besar kami akan datang menemui kalian. Tunggu sebentar di sini. Wah, ini sungguh mewah. Terima kasih wahai pengawal. Selamat datang para rombongan dari Kan'an. Telah lama kami menunggu kedatangan kalian. Sepertinya persediaan makanan kalian telah menipis. Benar sekali. Wahai tuan, sebelumnya kami sangat berterima kasih dan tersanjung dengan penyambutan ini. Ah, ini bukan apa-apa. Silakan dinikmati makanannya. Sembari menunggu para pengawal kami menyiapkan gandum, bersantailah di ruangan ini. Terima kasih banyak, wahai tuan. Ketika kakak-kakak Yusuf asyik menikmati makanan dan melepas lelah, Nabi Yusuf mendekati Bunyamin. Bisa aku bicara denganmu sebentar? Bunyamin mengikuti Yusuf keluar dari ruangan itu tanpa ada orang lain yang menyadari. Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, wahai Bunyamin. Hah? Tidak mungkin. Apakah engkau Yusuf? Ya, benar. Aku Yusuf, kakak kandungmu yang dianggap mereka telah meninggal dunia. Wahai Yusuf, engkau masih hidup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mereka berdua melepaskan kerinduan yang mendalam. Oh iya, keberadaanku ini masih rahasia. Jadi jangan engkau beritahukan pada yang lain. Baik. Kemudian, Nabi Yusuf telah mengatur strategi untuk menahan Bunyamin agar tidak ikut pulang bersama kakak-kakaknya. Hal tersebut tentu telah diketahui oleh Bunyamin. Wahai Tuan Besar, tiba saatnya kami untuk pamit. Terima kasih banyak atas jamuan makanan yang... Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri. Hah? Jangan menuduh sembarangan. Barang apakah yang hilang? Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Dan aku menjamin terhadapnya. Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah orang-orang yang mencuri. Tapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta? Balasannya ialah pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya tebusannya. Baiklah kalau begitu, sesuai permintaanmu, aku akan memeriksa barang bawaan kalian. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 76. Maka
mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Hah? Ya, benda itu yang sedang kami cari. Iya benar. Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Dengan kata lain, perkataan kakaknya tersebut telah menuduh Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf menyembunyikan kejanggalan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Kamu lebih buruk kedudukanmu, sifat-sifatmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Wahai Tuan yang mulia, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Lantaran itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seseorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami kepadanya. Jika kami berbuat demikian, maka benarlah kami orang-orang yang zalim. Maka tatkala mereka berputus asa daripada putusan Yusuf, mereka berpamitan. Kemudian mereka berunding bagaimana mereka akan pulang. Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayah telah mengambil janji dengan nama Allah dan sebelum ini kita telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayah mengizinkan kepadaku untuk kembali atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga mengetahui barang yang gaib. Akhirnya kakak-kakak Yusuf meninggalkan Mesir dengan perasaan sedih. Mereka memikirkan bagaimana perasaan Nabi Yakub jika mengetahui apa yang terjadi pada Bunyamin. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 83 hingga 100. Kesedihan Nabi Yakub bertambah manakala mendengar Bunyamin ditawan oleh pembesar Mesir. Sedangkan sekarang, kondisi penglihatan beliau menjadi buta akibat terlalu sering menangis saat memikirkan Yusuf. Berkat kesabaran dan ketabahan Nabi Yakub itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan hadiah yang berkali-kali lipat. Kakak-kakak Nabi Yusuf pulang ke rumah dengan membawa banyak persediaan makanan dari pembesar Mesir. Namun bedanya, kepulangan mereka kali ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Hal itu disebabkan karena tuduhan pencuri pada Bunyamin, serta kakak tertua mereka yang memilih bertahan hidup di Mesir karena perasaan bersalah. Wahai anakku, mengapa kalian tampak sedih? Di mana Bunyamin? Kenapa pula kakak tertua kalian tidak ikut pulang? Maafkan kami wahai ayah. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ayah. Kemudian mereka menceritakan kepada ayahnya semua kejadian di Mesir, termasuk masalah tuduhan pencurian yang menimpa Bunyamin. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Nabi Yakub sangat kecewa dan sedih, namun beliau mampu menahan amarahnya. Seketika itu juga Nabi Yakub teringat kepada Yusuf. Namun ayah, kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga mengetahui barang yang gaib. Hanya dirimu sendirilah yang memandang perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya, Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Aduhai duka citaku terhadap Yusuf, andai dia ada di sini, pasti dia akan menghiburku. Nabi Yakub menjalani kesehariannya dengan menahan rasa sedih dan rindu kepada anak-anaknya yang belum kembali. Namun kerinduannya terhadap Yusuf terlalu dalam. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 84. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan. Dan dia adalah orang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Demi Allah,
senantiasa engkau mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit yang berat. Sesungguhnya, hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Perkataan Nabi Yakub itu membuat anak-anaknya semakin merasa bersalah. Mereka bingung harus berbuat apa untuk membebaskan adik terkecilnya Bunyamin dari tawanan pembesar Mesir. Di dalam kamarnya, Nabi Yakub terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi semua ujian ini. Beberapa hari telah berlalu. Wahai kakak-kakakku, ayah menyuruh kita untuk berkumpul. Baik, Hai anak-anakku, pergilah kalian. Carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. baik ayah. Kami akan pergi hari ini juga mencari mereka. Ketahuilah nak, ayah selalu berdoa dimanapun kalian berada. Terima kasih wahai ayah. Nabi Yakub melepas kepergian anak-anaknya dengan penuh harap. Beliau yakin bahwa ujian yang menimpanya selama ini akan meninggikan derajatnya di sisi Allah. Assalamualaikum. Kami pamit wahai ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, apa rencana kita selanjutnya? Siapa orang yang dapat menolong kita? Aku juga bingung. Namun sedari tadi bayangan pembesar Mesir itu muncul terus di kepalaku. Apa sebaiknya kita menemuinya untuk mengedukan permasalahan ini? Baiklah, aku setuju. Mari kita bergegas. Sebelum sampai di istana, mereka menemui kakak tertua dan kemudian bersama-sama menuju istana. Wahai pengawal, izinkan kami untuk bertemu dengan Tuan Besar. Tuan Besar yang mana? Kami tidak tahu siapa namanya. Tapi setahu kami, beliau adalah orang yang sangat mulia, dermawan, dan... Juga tampan. Ya, beliau sangat tampan. Oh, aku mengerti. Silakan ikut aku. Apa yang membawa kalian datang kemari? Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Benar, wahai Al-Aziz. Hanya engkau yang dapat menolong kami. Dan juga, tolong, bebaskan adik kami Bunyamin. Pada pertemuan kali ini, Nabi Yusuf berusaha mengingatkan kakak-kakaknya dengan kejadian masa lalu di antara mereka. Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Hah? Bagaimana engkau bisa tahu? Apakah kamu benar-benar Yusuf? Benar, akulah Yusuf. Dan ini saudaraku, Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami dengan pertemuan ini. Wahai Yusuf, maafkan sikap kami dahulu. Kami benar-benar menyesal pernah menyelakaimu. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa. Maafkan kami, wahai Yusuf. Nabi Yusuf adalah orang yang berhati besar dan lapang. Beliau memaafkan sikap kakak-kakaknya yang nyaris menghilangkan nyawanya. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Kamu benar-benar orang yang baik, adikku. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wahai Yusuf, pasti ayah sangat senang jikalau tahu bahwa engkau masih hidup. Beliau sangat merindukanmu sampai keadaannya seperti sekarang ini. Wahai kakakku, pergilah engkau dengan membawa baju gamisku ini. Lalu letakkanlah di wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Setelah pertemuan itu, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang kembali ke rumah ayahnya sambil membawa baju gamis milik Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Sesungguhnya, aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku pikun.
kamu masih dalam kekeliruan seperti dahulu. Ketika mendengar kedatangan anak-anaknya, hati Nabi Yakub menjadi berdebar-debar. Wahai anak-anakku, kalian telah pulang. Apakah kalian datang membawa kabar gembira? Ataukah malah sebaliknya? Aku ingin mendengarnya. Apakah ini tentang Yusuf? Sabarlah dulu wahai ayah, kami baru saja sampai di rumah. Duduklah. Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Bismillahirrohmanirrohim. Apa ini? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 96. Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub. Lalu kembalilah dia dapat melihat. Kalian? Ayah dapat melihat kami. Iya, aku dapat melihatmu dengan jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Wahai ayah, mohonkanlah ampun bagi kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah kakak tertua Yusuf menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Nabi Yakub, berangkatlah keluarga Yakub menuju Mesir. Ayah! Yusuf anakku. Ketabahan Nabi Yakub selama ini akhirnya terbayar dengan pertemuannya kembali dengan putra kesayangannya, yaitu Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf menaikkan orang tuanya ke atas singgasana. Kemudian mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf. Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan, dan sesungguhnya Tuhanku telah baik kepadaku. Demikianlah akhir kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab.